Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita kedatangan tamu agak nyentrik hari ini teman-teman. Kang Rifki Gusti. Halo Kang. Apa kabar Kang? Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat ya. Alhamdulillah. Teman-teman, Kang Rifki ini mungkin teman-teman belum tahu ya. Kang Rifki ini adalah salah satu pendiri stand up comedy di Bogor. Mungkin ada teman-teman nanya nih Kang, yang dibilang stand up comedy itu orangnya harus lucu atau gimana? Nah kan kalau saya ngeliat di Kang Rifki nih ya, kalau saya ngeliat lah boro-boro saya bisa bully nih, bisa-bisa saya yang dibully ya, mukanya nggak jenaka gitu. Itu gimana sih maksudnya stand up comedy itu apa sih? Stand up comedy itu kan sebenarnya sejenis ini ya Kang ya, sejenis sebuah aliran seni komedi yang fokusnya itu orang sharing pendapat, sharing opini. Jadi basicnya itu sebenarnya adalah berargumentasi dari sebuah statement yang diharapkan jadi lucu. Seperti itu doang sih Kang sebenarnya. Oh bukan cuma ngomong terus bikin orang biker. Tujuannya gitu. memang lucu Kang, tapi sebenarnya diharapkan statementnya itu memang ada argumentasinya. Karena sebenarnya kan jokes itu lucu itu kan muncul dari sebuah surprise Kang, sebuah patahan logika. Itu gimana sih aturannya? Awalnya ada dibangun sampai akhirnya diketok sampai orang ketawa, itu tahapannya kayak gimana sih Kang? Itu kalau dalam struktur joke, kalau bahasanya struktur joke itu joke structure itu ada yang dalam satu set itu satu kalimat itu ada yang namanya setup, ada yang namanya punchline Kang. Setup punchline itu bagian lucu. Setup itu adalah bagian yang nggak lucu kalau bahasa simpelnya, yang ngebangun ke arah punchline. Oke. Nah banyak orang mikir berarti joke punchline-nya harus bagus. Betul. Cuma sebenarnya punchline itu hanya sebagus setup yang kita bikin. Oh pantesan orang-orang yang berkecimpung di situ tuh nggak mukanya harus orang-orang apa kalau istilah orang Bogor? Jenaka atau apa? Kacrut untuk bukan ya. Tapi ternyata mereka mikir ya untuk menghasilkan suatu yang itu mereka mikir gitu, dibangun dulu. Betul. Sampai di atas baru dibanting gitu ya. Baru dibanting. Kalau dibelokkan. Ini orang Betawi diusap dulu pantatnya, banting betul Kak. Terus kok bisa nyemplung ke dunia stand up comedy tuh gimana ceritanya untuk Kang Rifki gitu? Ayo angkatan berapa sih? Oh iya, Kang Rifki angkatan berapa lupa tuh, untung diingetin. 2006 enggak, 96 Kang. 96 lulusnya, apa masuknya? Lulusnya. Waduh, masuknya muda amat ya. 96 Kang. Sebenarnya itu sebenarnya iseng sih Kang. Saya sama teman saya Ataya Mubarak itu kita emang suka nonton stand up sebelumnya. Cuma waktu itu tahun 2011 tiba-tiba agak marak tuh di YouTube. Memang waktu itu kan muncullah stand up komedian Indonesia ya, kayak Ernest, tiba-tiba Panji, segala macam, mereka bikin acara tuh di komedi cafe-nya Papa Ramon. Nah itu dinaikin di YouTube, kita nonton tuh. Itu Raditya Dika yang mati yang kayak gitu-gitulah. Ada waktu itu zaman-zamannya Miun, Mbak Miun, banyak lah. Nah dari situ kita nonton, kaget juga gitu. Saya Ataya kan memang sebelumnya udah nonton stand up komedi luar ya. Cuma kan nggak ada. Zaman-zaman model Bill Cosby gitu-gitu ya. Kalau saya pribadi Bill Cosby terus kita ngikutin. Kalau Johnny Kimmel masuk nggak sih? Johnny Kimmel ya masuk kan. Yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Iya, rata-rata kan memang dari stand up ya orang kayak gitu ya. Kalau saya kan misalnya ngikutin Chris Rock sama George Carlin gitu. Chris Rock bukannya pesulap? Ada lagi tuh Kang. Nah kalau pas ngelihat ini kita tertarik nih, dan lucu Kang, beneran lucu, keren lah. Wah ini keren nih. Nah udah gitu ini kita ngobrol, ya udahlah, inget banget tuh di McD malam-malam Lodaya. Udah kita bikin komunitas stand up yuk gitu. Nah udah ayo bikin. Nah waktu itu Atayang ngontak Ernest Prakasa. Malah langsung ngontak ke Ernest Prakasanya. Iya, ngontak Ernest Prakasa. Dealnya waktu itu kalau nggak salah Ernest tuh bilang ya udah lu bisa munculin berapa orang yang mau ikut di acara itu buat stand up. Gua bawa komika sejumlah itu. Maksudnya komika tuh orang yang udah berhasil juga yang gitu ya? sudah waktu itu kan lagi Suci Kompas ya Nah orang-orang yang udah punya nama lah waktu itu. Buat bawa masa kan.
Nah akhirnya kita waktu itu saya juga lupa sih dapat 6 apa 8. Ya. Ya udah Ernest bawa sejumlah itu. Waktu itu Jonathan N, Bang Arif Didu, Ernest jadi MC, Bang Mosidik juga hadir. Mongol tuh nonton doang. Saya lupa lagi siapa ya, Aco waktu itu naik, terus adalah saya lupa itu. Regi kalau nggak salah naik juga, Regi Hasibuan. Nah kalau kita itu kebetulan komunitas stand up Indo Bogor itu kita bukan bikin open mic dulu tapi langsung show, stand up show. Nah itu rame, kita kaget juga kan. Wah ini keren nih apa animonya ya. Penyesek banget segala macem. Nah habis acara ya tiba-tiba Ernest gitu dengan santai. Wah keren udah nanti tinggal ditunggu ya open mic-nya. Tar open mic apa tuh? Nah itu juga kan. Saya juga pandang-pandangan waktu itu open mic kan naonnya. Gaya-gaya gara-gara open mic gua ngangguk-ngangguk gua enggak ngerti soalnya. Iya kan. Nah, dari situ saya waktu itu banyak ngobrol sama Kang Isman, salah satu pendiri stand up Indo Bandung. Dari situ kita baru tahu komunitas stand up tuh begini harus ada open mic. Jadi open mic itu sebenarnya jantungnya komunitas stand up. Oke. Open mic itu idealnya minimal sekali seminggu, di mana para komika itu bisa melatih stand up mereka, kemampuan stand up mereka. Skillnya. Iya, jadi istilahnya ya panggung lah buat mereka. Nah, sifatnya open mic itu adalah sebenarnya terbuka bebas. Yang naik tidak dibayar maupun membayar. Jadi kalau penonton mau naik silakan. Namanya juga open mic. Mic-nya bebas gitu kan. Terus dia dapat uang dari mana? Maksudnya ini orang-orang itu panggung ini untuk orang-orang pemula gitu kan? Iya, buat pemula ataupun kalau misalnya sudah profesional ya dia latihan kan. Oke. Ngelatih. Dia mungkin dia bikin beat baru, jokes baru, pengen lihat nih lucu nggak ya? Untuk dia dicoba di open mic. Dapat panggung dulu. Tapi kalau pengelolanya sih mungkin dapat uang dari sponsor mungkin ya. Saya nggak tahu juga kalau soal itu. Kalau waktu itu kita awal mah boro-boro dapat sponsor kan, kita nyari kafe buat nih kita punya acara buat open mic gini. Boro-boro ya. Open mic teh naon, stand up comedy teh naon, enggak ada yang tahu kan. Jadi kalaupun ada yang mau nerimanya, ya udah kamu ngisi hari Senin malam, kalau enggak hari Selasa malam. Itu mah malam sepi ya. Wah kurang ajar mau dikorbanin kita. Kita kan tahu ya. Itu susah Kang untuk berjuang. Kita tuh akhirnya negosiasi dapat awal tuh Kemis malam malah. Saya lupa. Kemis malam apa Minggu malam? Untung bukan malam Jumat ya. Minggu malam kan juga termasuk malam sepi kan? Malam sepi ya juga. Baru setelah kita pelan-pelan eksis segala macam, baru kita dapat Jumat malam naik ke Sabtu malam. Gitu. Awalnya mah wah nggak ada yang tahu itu kafe apa itu open mic, stand up comedy apa, buru-buru menjajakannya tuh emang kerasa berat waktu itu. Cuman Ataya itu kan sebenarnya orang Jakarta tapi kuliah di PB, jadi lama di Bogor. Saya kan orang Bogor asli, ya nemulah kita ya, ada yang kenalan ngobrol, ajak ngopi bentar, terus bujuk-bujuk lah ya, dapet lah. Kalau di Bogor sendiri Kang, komika-komikanya itu udah ada banyak atau belum Kang? Kalau sekarang sih sudah banyak banget Kang. Kalau yang dari 2011 sampai sekarang sebenarnya yang keluar masuk tuh udah ratusan ya. Cuma yang benar-benar berhasil menjalani proses untuk jadi komika profesional ya 20-an. Kalau yang udah benar-benar jadi ya kayak misalnya Jui Purwoto, Ridwan Remin, Fajar Nugra, Dede Kendor, Dani Beler, Zawin Nur, ya paling ya segitu-segitu aja yang masuk ke level tinggi. Tapi ada juga sebenarnya level tinggi, level rendah. Ini kalau tinggi itu berapa sih Kang? Salah juga ya saya. Sebenarnya gini sih Kang, level tinggi maksudnya orang-orang ini udah punya achievement Kang, prestasi kayak misalnya Ridwan Remin itu juara 1 suci Kompas, Dani Bella itu juara 3 suci Kompas 7. Zawin itu dia bahkan udah juara di lomba komedi di Malaysia. Beller juga masuk 10 besar di Artinya Malaysia. gini Kang, jadi kalau buat teman-teman mungkin yang nonton, yang masih di sekolah atau yang sudah lulus masih kuliah, bisa mempertimbangkan atau bisa mengconsider profesi ini sebagai suatu profesi yang bisa menghasilkan untuk membantu masa depannya gitu loh. Bisa sih kan kalau mau berusaha bisa pada bisa ya kan, kalau harus kita berusaha kan pasti bisa. Cuman maksudnya environment-nya udah memungkinkan atau belum sekarang? Namanya seni turun naik ya Kang. Kayak kita kan kenal dulu ludruk, ketoprak, tapi kan mana sekarang gitu loh. Tajidor mana sekarang? Ya sama stand up comedy sebagai sebuah seni juga pada prinsipnya
selalu bergulat untuk survive. Yang menarik di komedinya Indonesia itu kan, kalau yang saya tahu, kita kan sebenarnya punya banyak grup. Dulu kan polanya Indonesia itu grup lawak kan. Iya. Iya kan, ada apa sih dulu, Jayakarta grup lah, Bagito, Dono Kasino Indro, Warkop yang kasarnya disebut sebagai pengubah scene. Dulu bahasanya lawak mahasiswa, lawak intelek itu kan Warkop yang naikin. Pertama kan lewat radionya gitu kan, apa SK ya. SK. Nah yang menarik itu adalah kalau di komedi itu usianya tuh spannya nggak panjang biasanya. Oh gitu. Karena kalau saya sih dengar dari yang lebih pintar dari saya yang ngobrol ya, katanya sih gini. Merendah gitu dia. Banyak kan lebih pintar dari saya. Banyak banget. Biar tahu ya, Kang Rifki ini banyak jabatannya. Saya cuma ngangkat dari sisi komedinya doang. Saya pendiri stand up komedi. Abis itu dia ketua bidang organisasi DK3 Bentar, kita ceritain sama dia. Abis itu dia dari HMI, lagi penggerak HMI. Macem-macem di organisasi. Jadi saya kira kalau dia ngerendah kita abaikan aja. Bang, itu mah cuma nempel aja. Jadi kalau kata yang orang-orang itu sih, di Indonesia itu banyak komedian itu ketika lucu naik pas fansnya bertumbuh, kayak misalnya kita nih ngikutin Warkop DKI kan dari muda, pas kita udah mulai masuk usia kita mikirin nikah, kita mikirin karir, kita mikirin apa, si komedian tetap bahasanya di situ-situ aja tuh, dunia mahasiswa, nggak ngikut sama fansnya. Makanya itu tantangan dunia komedi. Makanya di Indonesia kan beberapa kali terjadi sebenarnya komedi itu kayak hilang aja. Saya ingat banget kalau saya sih ngeliatnya kayak waktu abis Bagito itu kan ada yang ngelaba itu Parto segala macam sempat naik. Setelah itu kan sebenarnya hilang kan, baru muncul lagi di TV semangat komedi itu. Kalau saya nangkepnya dari yang naikin Tora Sudiro segala macam itu, apa sih acara tuh? Ya itu, tapi kan gini kan ya. Kalau semodelnya Bagito atau ngelaba itu kan walaupun TV, tapi kan programnya tetap ngelucu ya. Programnya tetap. Cuman saya ngeliat juga dari stand up comedy ini, dari stand up comedy yang berhasil, dia masuk ke TV ya kalau nggak salah, kayak ada Dodi itu kan bikin cek toko sebelah segala macam. Kayaknya lebih ngarahnya ke sana, itu agak beda. Kenapa dari stand up comedy itu nggak bikin kayak model lucu-lucuan kayak Oprah Van Java atau program-program TV lucu seperti itu. Tapi yang saya lihat masuknya ke film. Gimana sih ceritanya kan? Menariknya sih sebenarnya kalau orang belajar stand up comedy itu orang stand up comedian itu stand up comedy itu sebuah skill yang banyak skill lain yang perlu untuk supaya dia jadi stand up comedian bagus kan. Harus ada sedikit skill acting, harus ada bicaranya harus bagus, bicaranya harus bagus gitu kan. Public communication-nya segala macam. Nah itu sebenarnya bisa jadi membuat seorang stand up comedian bisa switch ke bidang lain dengan mudah. Dan yang paling penting adalah stand up comedy itu kan sebenarnya sebuah komedi yang scripted. Jadi banyak orang kan nyangka, oh itu spontan. Enggak, ini scripted. Oh sebenarnya itu terencana dengan baik gitu ya. Iya, scripted banget. Jadi lu mau tampil 20 menit. Ya udah lu bikin skrip 20 menit. Skrip 20 menit, nggak di tengah improvisasi gitu, nggak banyak begitu malahan ya. Ada muncul kalau kebutuhan di tengah kita lagi tampil, ada apa ya harus ini karena kita harus respon, kalau nggak kan berarti kita gagal ngikutin. Betul. Cuma sebenarnya skrip semua Kang. Dan kalau istilahnya kasarnya di stand up comedy itu ada bahasanya standarnya tuh 1 menit tuh harus dapat 4 ketawa. Itu standar 1 menit umum. Ya, 1 menit itu 4 ketawa. Jadi kalau lu tampil 20 menit kali 4 berarti lu harus bisa ngasilin 80 ketawa, Kak. Kalau enggak ketawa, berarti ini kalau enggak ketawa mending ganti jadi motivator aja. Jadi stand up comedy, teman-teman, ini bukan pekerjaan yang mudah, teman-teman. Jadi kalau lu pikir ini receh-receh, lu mesti mikir berkali-kali, teman-teman. Ini pekerjaan mulia yang resikonya tinggi banget ya kan? Iya kan? Iya, karena bikin orang ketawa kan bikin happy kan? Bikin happy-nya mulia, tapi kalau begitu mereka ketawa, aduh habis lo digorengnya. Wah, luar biasa kan? Pernah nggak Kang Rifki ngalamin kayak gitu? Saya kan waktu itu kami para admin yang ngurus organisasi stand up Indo Bogor itu ya, kita semua sepakat bahwa walaupun kita bukan komika, tapi kita harus naik.
Ya. Harus ngerasain panggung. Gimana lu mau bicara stand up comedy kalau lu nggak pernah ngerasain dan Nggak feel the heat gitu. Iya, kita harus tahu lah. Dan memang luar biasa sih Kang ya. 1 menit nggak dapat ketawa tuh pengen pulang ngumpet di bawah selimut, nggak muncul lagi di dunia gitu. Malu kan? Ya maksudnya Lo apa ya? ngomong gini aja lucu. Serius kan? Ya kan kita nggak kenal orang ya. Tiba-tiba naik panggung terus, anjir nggak ketawa. Mereka ngeliatin gini, sedih kan gitu. Tapi nggak disambit, belum sampai kayak gitu kan. Untungnya saya gondrong kan. Untungnya kontrol ke sama Iya. dulu ya. Oke Kak, itu dari sisi stand up comedy. Terus gimana sih sekarang nih Kak Rifki ini ternyata bergelut juga di dunia yang lain, dunia kesenian Bogor ternyata. Itu kalau namanya DK3B itu apa sih Kang? Wah, DK3B itu sebenarnya kepanjangan Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kota Bogor. Itu sebenarnya sebuah lembaga yang bahasa mudahnya sih gini Kang, diharapkan jadi tempat para seniman dan budayawan Bogor berkumpul yang nanti menjadi mitra pemerintah Kota Bogor untuk Mitra pemerintah Kota Bogor. dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan sama seni dan budaya di Bogor. Sebenarnya itulah yang secara Sederhana. Di situ duduk sebagai ketua organisasi. Ya, ketua bidang organisasi. Ya. Cuma kan sebenarnya dari akhir tahun kemarin harusnya sudah ini Kang, sudah berganti kepengurusan, tapi gara-gara pandemi segala macem Jadi diperpanjang. Enggak juga sih Kang. Enggak juga sih Kang. Jadi kita ya udahlah kita serahkan kembali karena koordinasi sama dinas ya untuk kedepannya dinas gimana gitu. Setahu saya sih itu nggak tahu ya, itu urusan para petingginya ya. Saya sih cuma jalanin bidangnya aja. Bayangin teman-teman, di tengah kesibukannya dia ngurusin segini banyak. Terus dia ada lagi dengan HMI. Kak, dengan HMI itu gimana ceritanya Kak? HMI Itu masih sibuk juga ngurusin HMI. kalau HMI kan HMI itu kan himpunan mahasiswa itu kan sebenarnya kalau jadi anggota HMI saat mahasiswa. Ya. Saya dulu jadi anggota HMI waktu mahasiswa. Lalu setelah lulus saya jadi alumni HMI. Kebetulan saya masih dipercaya jadi untuk pemateri nilai dasar perjuangan di latihan kader HMI di Jabodetabek Banten, baik di LK1 Jabodetabek Banten baik di LK1 maupun LK2 nasional. Tapi banyaknya LK1 sih saya. Karena waktu saya masih masuk di struktur jadi mahasiswa, waktu mahasiswa saya kebetulan sempat menjabat di Kepala Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi HMI Jabodetabek Banten. Nah ini kan agak kontradiktif sebenarnya kan. Lu serius banget sama organisasi, tiba-tiba lu pengen ngurusin lucu-lucuan stand up comedy ini. Ini makanya gue coba angkat supaya orang-orang juga tahu kalian. Lu ini manusia ini kayaknya manusia yang penuh kontradiksi. Emang suka ketawa aja Kang. Dari kecil saya dulu zaman dengerin kaset Jayakarta Group segala macam. Jadi seneng yang lucu-lucu ya? Seneng yang lucu-lucu Kang, dari kecil seneng yang lucu-lucu terus. Tapi kata orang gini nih Kang, kata orang kalau terlalu banyak ketawa suka jadi sedih. Pernah nggak ngalamin kesedihan yang sangat deep banget? Orang kaya lu pernah nggak ngalamin itu kira-kira? Ini kan memang komedi sama tragedi itu kan jalan bersisian Kang. Nah, momen apa yang bikin lu bisa sampai down banget? Dalam hidup lu tuh yang lu ngerasain momen lu paling parah down tuh kayak gimana? Waduh. Saya pernah ngalamin waktu itu ibu meninggal ya. Ibu meninggal setelah 10 tahun. Setelah itu dalam waktu 3 bulan bapak nyusul. Ya ampun, masih dekat banget berarti itu ya? Ya. Ya itu momen yang paling lu down banget ya, gitu. Tahun yang sangat menarik ya Kak. Jadi apa ya? Seru lah pokoknya. Tapi Jadi itu nggak bisa jadi bahan lelucon lu gitu ya? Sekarang. bisa aja sih Kang sebenarnya. Cuma kan kadang kan kalau di stand up comedy itu kan memang disarankan kalau buat orang-orang yang baru masuk nyari bahan materi itu ya dari diri lu. Ya. Lu punya apa? Nggak usah pusing gitu, nggak usah sosok wah mikirin negara, nggak dulu. Dalam hidup lu tuh apa yang bisa lu angkat jadiin cerita, dikasih tekniknya jadi komedi. Cuma kan ada kadang-kadang hal-hal dalam diri kita yang kita susah. Mungkin bisa ngomong tapi untuk berbagi ke publik itu kan kadang-kadang juga kayak gitu, ada hambatan-hambatan gitu. Terus gimana cara lo ngelewati kendala-kendala itu tuh Kang? Siapa yang bantu lo?
Sendiri atau ada teman? Alhamdulillah sih saya punya banyak teman yang nemenin, banyak yang ngontak, banyak yang kita ngobrol. Saya punya. Berarti teman-teman lo juga konyol-konyol dong berarti ya? Sampai bisa ngangkat orang yang segitu suntuknya sampai bisa bangkit lagi. Ya, jadi teman-teman seru, yang saya dengar nih, Kang Rifki ini dulu rumahnya itu dijadiin tempat transit. Jadi kalau teman-temannya mau pacaran mampir dulu ke rumah dia, minta wajangan baru pergi ke pacarnya. Bukan minta wajangan, minta makan. Bahkan sampai ada yang difoto sama ditawarin jadi foto keluarga ya. Iya, ada saking dekatnya waktu itu kita foto keluarga. Ya udah diajak masuk foto keluarga. Ya karena kebetulan almarhum ibu kan gitu ya orangnya apa ya udah daripada anak gua main kemana-mana, mendingan temannya ke rumah. Ya udah dan bapak ibu saya kan memang termasuk yang suka sama anak kecil atau sama inilah yang muda. Jadi teman-teman tuh ya biasalah datang ke rumah dan kebetulan kan saya dari keluarga Padang ya Minang. Jadi Minang apa Padang nih? nah itu agak bingung Kang karena kalau di orang Minang disebut orang Padang tuh nggak terima. Padang tuh kota gitu loh. Iya, Padang tuh kota, gua Minang. Bisa aja gua dari mana gitu kan. Makanya tadi saya bingung nih ngomong pakai bahasa mana nih perspektifnya ya. Kalau saya biasanya nyebutnya Minang. Oke. Nah, jadi biasanya nyokap tuh dulu bikin rendang gitu. Nah, itu yang demen kan ya. Nah, itu kadang sampai dulu zaman saya kuliah, saya tuh pernah sampai bangun pagi tuh ngeliat udah ada teman saya di komputer. Anjrit. Itu saya bangun dia di komputer saya gitu kan. Terus saya berangkat mau kuliah pamit sama ibu gitu kan. Berangkat kuliah ya itu teman saya di samping ibu. Kak Tike. Kok jadi gua yang berasa ngekos ya. Pulang dari kampus gitu kan mau makan siang gitu kan. Dia lagi main gitu. Ki rendang tuh di lemari makan ya. Kok jadi iya. Cuman ya emang itu asiknya apa ya? Mungkin kalau saya sih teman-teman dekat SMA itu udah kayak saudara ya. Karena kita ngalamin banyak hal. Apalagi ada yang saudara gitu ya. Saya pernah ditinggal cewek juga katanya kayak. Wah. Makanya buat jadi bahan komika lu ya. Ya itu memang apa ya pengalaman ya kan. Makanya lu ngomong sama orang mesti ngerasain. Iya kan. Karena emang kayaknya harus. Kayaknya harus ya. Ya harus pernah nangis gara-gara cewek kan. Teman-teman kalau lu pernah nangis gara-gara cewek, buat yang cowok nggak sendirian. Itu emang ini kok ada senior SMA 1 yang ngajarin saya itu ngomong gitu. Senior SMA 1 yang ngajarin. Saya lupa siapa waktu itu lagi Sampai nangis. LDK OSIS atau apa ya? Ingat namanya nih. Lupa Kang. Kalau lu belum pernah nangis gara-gara cewek lu belum jadi cowok. Pas kejadian kampret. Dikutuk kayaknya gue nih. Belum nangis gara-gara cewek belum jadi cowok. Ya lucu ya zaman-zaman LDK kayak gitu-gitu senior-senior pada datang. Terus apa lagi? Ada cerita apa yang lucu kan? Gue pernah dengar nih. Gue dapat ceritanya gini nih dari temannya. Dia ini salah satu yang punya NEM tertinggi di angkatannya. Bener gak tuh Kang? Enggak juga Kang. Iya teman-teman lu yang bilang. Gue Enggak, bilang namanya. sebenarnya bukan tertinggi sih, lebih ke arah mereka shock nyangka saya dapat segitu kayaknya. Tapi kalau itu memang udah habit dari SD ya. Nyokap saya tuh almarhumah itu setiap baginya memang punya nyokap kan guru ya. Jadi otomatis kenal lah sama walaupun saya SD guru SD saya. Jadi suka dapat bocoran gitu Kang, apa misalnya bagi nem hari apa. Ya udah ngontak duluan kepala sekolah. Itu memang punya hobi kalau nggak tiba-tiba pingsan nangis denger nem saya. Karena taunya anaknya ya sibuk aja sendiri. Mau tanas bodoh. Tiba-tiba nih bisa masuk SMP 1 kaget dia pingsan. Beda lah kalau adik saya emang udah kelihatan gitu ini. Kalau menurut Kang Rifki nih, lu termasuk pintar apa enggak jadinya dengan kondisi itu? Menurut lu aja ya? Saya survive hidup selama ini lebih banyak hokinya sih kalau kata saya. Enggak, kalau kita boleh jujur loh, nilai NEM itu nggak mungkin bohong ya kan? Secara rata-rata ya lu termasuk mungkin pintar ya. Cuman ada satu masalah dalam cerita lu tuh pintar ini.
bahwa lu pernah duduk sama temen lu ulangan fisika. Dibahas si lontong. Ulangan fisika lu saling ngarepin, katanya ternyata sama. Nih oknumnya saya kenal nih siapa. Gimana ceritanya, gimana coba? Jadi sama oknum satu ini, ya biasa lah kayaknya. Itu kan sialnya wali kelas kita juga guru fisikanya lagi kan. Jadi ujian fisika tuh saling ngandelin kan. Dia pasti belajar. Dia juga ternyata mikir gitu. Jadi udah duduk pede satu bangku, mulai kan 2 jam ya. Jam pertama bunyi bel, tengok-tengok kan sama-sama kosong kan. Luar biasa kan. Lu nggak belajar kemarin? Enggak, gue kira lu belajar. Rese. Ya udah selesai aja udah. Langsung kasih sos ke sekeliling kan. Tolong. Habis itu ya nggak sebangku lagi. Kita tahu kan sekarang. Kita berteman aja. Ujian nggak usah lah. Selamat masing-masing lah. Cocok kita. Kacau juga ya mereka itu. Ya lucunya sih Kang. Oke Kang, kalau untuk stand up comedy sendiri sekarang kita balik ke stand up komedinya. Rencana Kang Rifki ini ke depan stand up comedy di Bogor ini mau dibikin seperti apa? Kalau dulu sih awalnya bikin tuh sebenarnya nggak. Di sebelum pandemi lah ya. Ini kalau pandemi memang agak sulit kita mau ngarepin kegiatan yang sifatnya rame-rame nih. Saya sebenarnya kan udah step down ya, step away dari stand up tahun 2018. Karena waktu itu istilah step away ini maksudnya apa? Kan tuh yang komunitas tuh yang bikin. Iya sih Kang. Cuma saya kan saya waktu itu udah 7 tahun megang stand up, ikut di situ. Sudah saatnya waktu itu ya yang muda, karena saya sendiri sebenarnya tipikalnya itu agak-agak diktator, totalitarianisme. Serius kan? Kayak zaman ospek itulah kan. Kalau zaman ospek kan apa? Senior tidak pernah salah. Kalau senior salah lihat pasal 1. Kalau zaman saya di stand up Indo Bogor ya kalau ada yang nanya peraturannya gimana, peraturannya cuma 1, Rifki Mulyadi Gusti, udah selesai gitu. Jadi teman-teman kalau mau bergabung dengan komunitas stand up comedy Bogor bisa lihat di medsos teman-teman. Nanti saya taruh di sini medsosnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat, hubungi Kang Rifki atau siapapun yang ada di situ Kang ya. Adalah Kang banyak. Pasti nanti dijawab, teman-teman tinggal gabung aja, nggak ada batasan usia, jadi teman-teman bisa bergabung. Dan mungkin kalau saya boleh nambahin Kang. Di Indonesia sekarang udah mulai berkembang. Stand up comedy itu sebenarnya membuat orang jadi punya banyak skill kayak menulis, bicara di depan umum, macam-macam kan. Depan umum ya. Kalau di luar negeri itu kan ada presiden orang-orang penting kayak gitu tuh udah punya istilahnya joke writer yang dia kasih. Gue mau pidato nih. Kang Dandil misalnya, ketua harian Semansa gitu kan. Gue mau pidato nih mewakili Nikah Semansa. Gue udah bikin pidato gue, dibikin tambahin lucu dong. Itu udah ada. Dia memang stand up comedian, cuma di joke writer. Berarti joke writer itu duit kan. Profesi teman-teman. Kayak sekarang di Indonesia udah ada stand up comedian yang dia jadi penulis naskah film komedi, penulis macam-macam, pengarah. Ini ada joke consultant atau apa saya juga ngerti. Jadi sebenarnya dari stand up comedy itu bisa banyak skill yang kebuka, dan zaman sekarang bisa macam-macam jalan untuk dapat. Betul kan. Ya kalau nggak mau jadi pemasukan utama ya minimal buat ngantongin seling-seling lah ya. Buat beli rokok. Minimal yang nggak boleh ngomongin rokok ya? Boleh Kang. Oh enggak, kirain Kang. Boleh ya, memang harus, kalau kita serius bisa jadi apa lah namanya. Betul. Namanya profesi. Apapun kalau serius jadi kok. Pasti jadi ya Kang ya. Betul sekali. Oke Kang Rifki, terima kasih atas waktunya ya. Ini sangat menginspirasi banget karena saya yakin juga belum banyak yang tahu ya. Kita ngomong SMA 1 orangnya serius-serius. Ternyata ada yang nggak seriusan. Saya serius. Dan ternyata dari SMA 1 pun ada bakat-bakat yang jadi komedian tuh yang dari Kang Rifki. Iya ada, dari 2005 Jui Purwoto itu salah satu stand up komedian Bogor yang pertama kali punya prestasi di nasional. Dia juara 3 saya lupa street comedy. Dia udah termasuk awal-awal komika yang tampil di acara Metro TV, stand up comedy Metro TV. Dan kalau saya personal sih
saya ngefans banget sama jokes-jokesnya dia. Nah, teman-teman bisa lihat ya, Jui itu ya. Jui namanya. Itu salah satu anak semangsa, juga vokalis Dan di band Jelangwan juga bandnya dan Parodinya itu udah SMA1. tampil 2 kali depan Jokowi, Pak. Kang. Sudah tampil Stand 2 up. kali depan Jokowi untuk stand up. Itu bahkan stand up sekarang di depan Presiden Republik Indonesia, teman-teman. Oke, Kang, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Teman-teman, Pak. terima kasih juga banyak, atas Bang perhatiannya. Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.